Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali pada video tutorial serial advokasi aturan ketenagakerjaan Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan, dengan tema pada serial ini adalah apa saja pasal-pasal yang dihapus di dalam Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu menghapus pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi serial sebelumnya adalah terkait dengan bagaimana membaca dan memahami Omnibus Law Cipta Kerja secara keseluruhan. Lalu serial selanjutnya yaitu terkait dengan pasal-pasal yang diubah. Ada kurang lebih 31 pasal yang diubah di dalam Undang-Undang 13 oleh Omnibus Law. Nah, hari ini saya akan coba informasikan secara sekilas terkait dengan pasal-pasal yang dihapus. Jadi pasal-pasal di Undang-Undang 13 yang dihapus oleh Omnibus Law di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan, khusus di Undang-Undang 13. Karena di awal saya sudah informasikan bahwa Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu adalah kurang lebih ada di pasal 80 dan 81 itu ada sekitar 68 nomor. Nomor 1 sampai 68, jadi kurang lebih ya ada 68 pasal yang diotak-atik gitu. Oke, kita coba untuk informasikan sekilas pasal-pasal apa saja yang dihapus. Di sini ada kurang lebih, menurut catatan saya, adalah sekitar atau 29 pasal yang dihapus. Terkait apa saja pasal-pasal itu? Kita lihat, jadi pasal-pasal yang dihapus ini adalah pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dihapus melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat ya, jadi ada yang pertama itu di pasal 43. Itu pasal yang dihapus. Terkait dengan apa atau tentang apa? Itu terkait dengan harus memiliki RPTKA. Ya, jadi ini ada sekitar 29 pasal ini, tapi hati-hati apakah betul dihapus itu dengan automatically sehingga tidak berlaku pasal itu. Karena nanti di serial advokasi yang lain secara khusus saya misalkan terkait dengan bagaimana pemutusan hubungan kerja atau bagaimana alasan terkait dengan 5 alasan PHK. Jadi di dalam pemutusan hubungan kerja itu apakah betul nggak ada terkait dengan yang pasal dihapus tidak diberlakukan lagi. Karena kalau saya lihat polanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 ini adalah jadi sesuatu yang dihapus, misalkan di pasal 43 memiliki RPTK, lalu ada misalkan pasal 44 tentang jabatan dan standar kompetensi TKA dan lain-lainnya itu bisa nanti dimunculkan kembali melalui mekanisme yang tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah disisipkan pasal. Jadi penyisipan pasal ini bisa jadi memunculkan kembali terkait dengan pasal-pasal yang dihapus. Ya, nanti kita akan lihat contoh detailnya di serial advokasi yang lain terkait dengan pasal. Jadi satu bab di dalam Undang-Undang 13 akan saya kupas tuntas di dalam beberapa pasal itu. Jadi dalam bab misalkan tentang pemutusan hubungan kerja, di pasal mana yang dihapus, di pasal mana yang diubah, atau di pasal mana yang disisipkan. Ada disisipkan di situ. Oke, nah, sementara kita akan sekilas saja informasi terkait dengan pasal yang dihapus. Tadi pasal 43 ya, saya bilang memiliki
Ini terkait dengan tentang memiliki RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi ada pasal 44, jabatan dan standar kompetensi tenaga kerja asing diubah. Jadi kita harus melihat bahwa itu diubah, lalu akan seperti apa lagi setelah diubah. Lalu pasal 46, jabatan yang dilarang untuk tenaga kerja asing. Kalau kita lihat informasi dari pasal 46 itu seperti jabatan dilarang untuk TK itu seperti jabatan direktur HRD misalkan. Apakah setelah diubah lalu akan dimunculkan kembali pelarangan itu? Kita lihat nanti ya setelah itu. Jadi poin besarnya adalah kita jangan berpersepsi atau berpikir bahwa kalau pasal ini dihapus di dalam Undang-Undang Omnibus Law, di pasal-pasal yang dihapus ini, apakah betul tidak diberlakukan kembali? Jadi sekilas pola adalah dimunculkan kembali terkait itu, tidak serta-merta dihapus seluruhnya. Memang ada beberapa pasal dalam ayatnya itu terhapus, seperti misalkan di uang penggantian hak. Nah, dulu di Undang-Undang 13 penggantian hak itu terdiri dari cuti yang belum dibayarkan misalkan. Lalu kemudian ada penggantian perumahan yaitu sebesar 15%. Ini yang jadi isu besar. Ternyata di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 itu pasal itu atau ayat itu di ayat D-nya dihilangkan 15%-nya. Penggantian haknya cutinya masih ada, tapi penggantian 15% hilang dan tidak dimunculkan di pasal-pasal lain. Kurang begitu ya. Tapi kita selalu akan koreksi, kita harus teliti, harus kita detail, kita harus amati betul bahwa pasal yang dihapus belum tentu juga dihapus seluruhnya. Tapi barangkali ada nanti dimunculkan di pasal sisipan, biasanya itu dimunculkan kembali. Oke. Tadi ya ada 29 pasal yang dihapus. Ada pasal 48 itu tentang wajib mengulang KTKA. Jadi saya mengkompilasi terkait dengan pasal-pasal dihapus ini supaya nanti kita aware bahwa ini ada terkait dengan tentangnya ini. Pasal 48 itu wajib mengulang TKA. Jadi ini rangkaiannya ada rangkaian 43, 44 seperti di pasal yang syariat advokasi yang lain yang diubah itu terkait dengan RPTKA, terkait dengan tenaga kerja asing. Jadi di sini ada 43, 44, 46, 48 wajib mengulang TKA itu terkait dengan pengaturan tenaga kerja asing. Kemudian kita lanjut ke pasal 64. Pasal 64 terkait dengan apa yang dihapus itu? Perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa. Nah, ini lagi ini terkait dengan pasal alih-daya atau outsourcing. Ya, kan ada perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa. Dua besaran itu dalam outsourcing itu ya alih-daya. Alih-daya bisa melalui pemborongan atau penyedia jasa atau labor supply. Oke, pasal 65 itu penyerahan pengerjaan alih-daya. Jadi 64, 65 itu terkait dengan pasal outsourcing. Gitu ya. Lalu pasal 89 adalah UMP, upah minimum provinsi. Ini terkait dengan di pasal dihapus ini. Betul nggak dihapus seluruhnya. Pasal 90 ada dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Ini dihapus nih. Apakah pelarangan ini akan muncul lagi setelah dihapus melalui mekanisme disisipkan pasal, biasanya di antara pasal misalkan pasal 88 dan 89 disisipkan 5 pasal 8A, B seperti informasi yang terdahulu. Lalu pasal 91 nih, pengaturan pengupahan atas kesepakatan pekerja dan pengusaha. Nah ini kesepakatan seperti apa? Seperti di offering letter kita akan dimintakan apa? Tapi apakah tetap bahwa tidak boleh lebih rendah dari UMP yang sudah ditentukan?
oleh pemerintah. Lalu pasal 96 yang dihapus juga, tuntutan pembayaran upah kadaluarsa. Nah, ini apakah di Undang-Undang 13 ini ada tuntutan pembayaran upah kadaluarsa. Jadi ada masa tertentu, periode tertentu, berapa lama nih. Jadi kalau kita menuntut upah lagi, tapi sudah tuntutannya sudah kadaluarsa, mungkin 5 tahun atau 10 tahun sudah tidak bisa lagi dituntut. Ini berlaku atau betul sama sekali dihapus nih, sudah tidak ada lagi terkait dengan ini. Jadi bisa seterusnya bisa ada muncul tuntutan ini. Lalu pasal 97, ketentuan penghasilan layak. Pasal-pasal yang dihapus nih, apakah betul nggak? Apakah ini bagian dari concern lagi di Undang-Undang 11? Lalu pasal 152, permohonan PHK. Nah, permohonan PHK biasanya dimohonkan karena ini PHK itu bagian dari hak oleh pekerja atas dasar apa? Tadi misalkan mengundurkan diri, bagian dari permohonan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja. Nah, tentunya permohonan PHK itu bisa dari kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja. Karena ada satu pasal terkait dengan pekerja bisa memohonkan PHK karena atas dasar alasan ada perlakuan yang tidak baik misalkan, atau ada di perlakuan yang buruk dan segala macam dari pemberi kerja. Lalu kemudian pasal 154 itu PHK yang tidak perlu permohonan. Dihapus, apakah betul dihapus jadi tidak perlu permohonan? Itu misalkan biasanya di Undang-Undang 13 yang lalu adalah terkait dengan tidak perlu dimohonkan kalau resign atau mengundurkan diri. Tidak perlu dimohonkan ke Disnaker setempat, memohonkan untuk PHK karena itu mengundurkan diri atau karena pensiun, tidak perlu ada permohonan. Di Undang-Undang 13 apakah dimunculkan kembali di Undang-Undang 11? Lalu karyawan yang meninggal tidak ada permohonan. Biasanya ada permohonan PHK itu kala memang ada perselisihan PHK atau dia pelanggaran peraturan perusahaan. Lalu kemudian di pasal 155 tindakan skorsing dihapus. Kita hati-hati, karena kalau kita nanti lihat lebih detail lagi, pasal skorsing ini bisa dimunculkan di pasal sisipan terkait dengan skorsing. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau kita lihat pasal skorsing udah tidak ada lagi loh pasal. Tidak begitu kita membacanya atau memahaminya. Kita harus cek lagi apakah betul nggak di pasal 155 terkait atau tentang tindakan skorsing masih bisa diperlukan. Karena biasanya kalau misalkan dalam proses PHK, pengusaha bisa memberikan skorsing pada pekerja dengan tetap membayar misalkan 75%. Begitu, karena kalau ada perselisihan, para pihak harus tetap melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi kalau skorsing berarti pekerja tidak boleh bekerja selama misalkan 6 bulan dalam satu proses permohonan PHK-nya belum disetujui, pengusaha tetap wajib memberikan gaji seperti itu. Gaji 100% atau 70%, mungkin ada bertahap dan segala macamnya, mungkin tetap harus membayar gaji selama itu. Lalu pasal 158 PHK karena kesalahan berat. Nah, di dalam putusan MK ya, karena kesalahan berat ini harus akan mengacunya pada ketentuan hukum acara atau hukum pidana, itu harus ada pembuktian, harus ada proses litigasi melalui kepolisian misalkan, tidak serta-merta harus bisa di PHK, makanya dihapus itu. Nah, ini kalau kita lihat nanti sebagai informasi, ini memang dihapus seluruhnya. Itu kesalahan berat karena ini sudah proses pidana. Terus ada pembuktian terlebih atau ada sidik ada berita acara dari institusi yang berwenang, dalam hal ini polisi, sampai ada kekuatan hukum yang tetap dalam sebuah persidangan pidana. Oke. Ini 15 pasal dihapus yang pertama. Lalu
nomor 16 itu pasal yang dihapus itu pasal 159. Ini buruh menggugat ke PPHI karena PHK. Mungkin ada perselisihan hubungan kerja atau ada hal yang lain di sini. Pasal 159 dihapus, nanti tata caranya seperti apa yang akan diatur di dalam Undang-Undang 11 itu. Lalu pasal 161 PHK pesangon karena melanggar PP dan PKB. Nah, ini PHK pesangon melanggar PP dan PKB di Undang-Undang 13 memberikan informasi bahwa kalau pekerja atau buruh melanggar peraturan perusahaan dan PKB lalu diputus, mendapatkan pesangon. Nah, ini poin-poin ini Anda perhatikan di sini. Bahwa pasal 161 PHK pesangon melanggar PKB, pasal 166 itu pemutusan hubungan kerja dan pesangonnya mengundurkan diri, pasal 163 karena perubahan status, merger atau apapun di perusahaan itu sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Pasal 164 itu pesangon perusahaan karena melakukan efisiensi, pasal 165 lah pemutusan hubungan kerja dan diberi ada pesangonnya karena perusahaan pilot, pasal 166 meninggal dunia, pemutusan hubungan kerja meninggal dunia, 67 adalah usia pensiun, pasal 168 pesangon mangkir selama 5 hari, pasal 169 pesangon karena tindakan pengusaha tadi. Pasal 170 PHK tidak sesuai ketentuan. Nah, ini pasal 170 kalau PHK tidak sesuai ketentuan apa? Ini tadi ketentuan di pasal 161 sampai 168 itu ada alasan pengusaha atau pekerja di situ bisa terjadi pemutusan hubungan kerja karena tadi melanggar PKB atau PP, mengundurkan diri, perubahan status, efisiensi, pilot, meninggal dunia karyawan, usia pensiun atau mangkir atau tindakan pengusaha. Nah, di dalam Undang-Undang 13 itu ada rangkaiannya. Kalau alasan pemutusan hubungan karena misalkan mengundurkan diri, apakah pertanyaannya? Apakah masih ada diberikan terkait dengan pesangon, bukan pesangon, karena udah dihapus itu ya, penggantian hak misalnya, atau penggantian hak misalnya. Atau terkait dengan yang diatur di dalam peraturan perusahaan. Jadi tadi kan ada komponen dalam pesangon itu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak salah satunya cuti yang belum dibayarkan, lalu 15% penggantian perumahan. Kalau terkait dengan yang diatur di dalam peraturan perusahaan, diatur khusus, misalkan kalau dia sudah bekerja berapa tahun, dia akan mendapatkan 1 bulan gaji atau setengah bulan, 1,5 bulan atau berapapun yang diatur di dalam peraturan perusahaan. Itu terkait dengan komponen pesangon tersebut. Nah, para pemerhati ketenagakerjaan, ini HRD, itu pasal-pasal ini yang dihapus. Nah, pertanyaannya apakah dihapus ini dimunculkan kembali nggak? Ternyata nanti kalau kita lihat detailnya itu dimunculkan kembali, tapi memang perhitungannya terkait dengan ini pesangon meninggal dunia. Dalam pesangon meninggal dunia di Undang-Undang 13 itu mendapatkan 2 kali, biasanya terkenal dengan 2 kali PMTK, peraturan Kementerian Tenaga tapi sebenarnya sudah harus dipahami lain adalah 2 kali peraturan atau di undang-undang. Karena kan uang pesangonnya kalau misalkan masa kerjanya misalkan lebih dari 8 tahun atau lebih bisa 9 kali gaji gitu. Nah, 9 kali gaji itu di 2 kalikan karena ada di dalam pasal meninggal. Peraturan kalau karyawan meninggal dunia diberikan 2 kali sesuai dengan pasal 156.
rumusan atau matrik di dalam pasal pesangon. Jadi kalau masa kerja kurang dari setahun, 1 bulan gaji, lalu 2 tahun sampai 3 tahun sampai 3 bulan dan seterusnya, itu formulanya ya. Nah, itu dijadikan 2 kali. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak lagi seperti itu. Karena tadi ada batasan yang 25 kali maksimal. Kalau dulu kan ada kata-kata yang bisa jadi isu tuh paling sedikit. Nah, paling sedikit dihapus. Jadi sekarang sesuai ketentuan adalah diberikan uang pesangon dengan aturan formulanya seperti ini. Tidak ada perkalian lagi. Misalkan jadi 9 kali 2 jadi 18. Gitu ya. Nanti 1 kali uang penghargaan masa kerja. Nah, seperti itu. Jadi tolong perhatikan di sini bahwa kita amati bersama. Nanti saya akan di serial advokasi yang lain, yaitu terkait dengan lebih detail terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Jadi ada 15 jenis pemutusan hubungan kerja dan bagaimana terkait dengan pesangonnya. Nanti ada diatur lebih lanjut ya di sana. Lalu Anda bisa lihat di tutorial saya selanjutnya terkait dengan PHK dan pesangon ini. Nah, jadi kurang lebih ini ada 29 pasal yang dihapus. Yang kita harus, sekali lagi saya sampaikan, tidak serta-merta juga yang pasal dihapus itu dihapus lalu tidak diberlakukan lagi, bisa jadi dimunculkan kembali melalui mekanisme pasal yang disisipkan. Ya tadi tetap ya, jadi ada pasal 170 PHK tidak sesuai ketentuan itu batal, lalu narasinya apakah betul-betul dihapus, tidak ada pengaturan ini atau seperti apa. Lalu ada pasal 171 terkait dengan PHK tanpa penetapan PHI. Lalu pasal 172 PHK pesangon sakit berkepanjangan. Pasal 172 dihapus. Jadi kalau sakit berkepanjangan kan setelah melewati masa 12 bulan itu bisa diajukan permohonan pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya diberikan bantuan ya. Jadi 4 bulan pertama gaji terus menurun 100%, 4 bulan kedua 75%, lalu 4 bulan ketiga 50%, lalu selanjutnya 25% sampai proses permohonan pemutusan hubungan kerja. Nah, pasal-pasal PHK dan pesangonnya ini seperti apa? Dulu pesangon bisa 2 kali uang pesangon, lalu 2 kali uang penghargaan masa kerja. Nah, apakah seperti itu? Enggak. Karena totally sekarang hanya dengan ketentuan 25/19 ditanggung oleh pemberi kerja, lalu 6-nya adalah melalui mekanisme BPJS jaminan kehilangan pekerjaan yang 6 kali, jadi total 25. Nah, informasi awal ini teman-teman rekan-rekan pemerhati ketenagakerjaan sekalian, kurang lebih ini di awal. Nanti kita akan lebih mengerucut lagi secara induksi terkait dengan satu pemahaman kita memaknai terkait bagaimana ada pasal saya sandingkan. Saya ulang lagi di informasi yang sebelumnya juga, di Undang-Undang 13 itu yang diubah lalu akan berubah seperti apa, lalu yang dihapus itu apakah betul tidak dihapus sama sekali, tidak diberlakukan lagi, seperti apa. Jadi kurang lebih ini informasi awal terkait dengan pasal dihapus. Kita akan lanjut pada informasi seri advokasi yang lain, pasal-pasal yang disisipkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjut pada seri advokasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.